Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan sebuah kisah yang bersejarah dalam kehidupan umat manusia, yakni kisah Qabil dan Habil. Setelah pasangan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak keturunan kepada mereka. Tidaklah Hawa melahirkan kecuali selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dalam tafsir Bughawi dan tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a'lam. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembar dengan salah satu dari pasangan Qabil bersama Iklimiyah yang berparas cantik. Sedangkan pasangan kembar adiknya bernama Habil dan Layuda berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, proteslah Qabil dan membangkang dikarenakan saudara Habil jelek dan saudaranya sendiri cantik. Sehingga ia menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dirinya sendiri lantaran ia merasa dirinya lebih berhak atas saudara kembarnya. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan keduanya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak atas keutamaan. Qabil adalah seorang petani. Ketika diperintahkan berkurban, maka ia berkurban dengan seikat gandum. Dia pilih gandum yang jelek dari tanamannya. Dia tidak peduli apakah kurbannya diterima atau tidak, karena rasa sombong dan dengki sudah menguasainya. Sedangkan Habil, seorang peternak kambing, dia pilih kambing yang muda lagi gemuk untuk berkurban. Dia berkeinginan agar kurbannya diterima di sisi Allah Ta'ala. Setelah kurban keduanya dipersembahkan, Allah Ta'ala menurunkan api berwarna putih. Dan dengan izin Allah, api itu membawa kurban Habil dan meninggalkan kurban Qabil. Al-Qurtubi menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dan lainnya bahwa kambing itu diangkat ke surga dan hidup di sana hingga diturunkan lagi ke bumi untuk dijadikan tebusan bagi Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembeli oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat yang demikian, di mana kurbannya tidak diterima, spontan marahlah Qabil hingga berlanjut mengancam Habil untuk membunuhnya. Walau bagaimanapun dia tidak ingin Habil menikahi saudara perempuannya. Allah Ta'ala berfirman menceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa. Melihat kakaknya berniat membunuhnya, Habil tidak membela diri. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya dan tidak ada keinginan melawan. Dia berkata, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa dan dosa kamu sendiri yang lain, maka kamu menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Habil melakukan tindakan ini karena Qabil bukanlah orang kafir, melainkan pelaku maksiat. Dia khawatir jika melawan akan punya keinginan seperti Qabil, yakni membunuh lawannya. Ini tentu berakibat fatal, karena nanti kedua-duanya akan masuk neraka. Tindakan ini juga seperti apa yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan. Pada waktu terjadinya fitnah, ia tidak melawan ketika diserang karena beliau tahu yang dihadapinya orang-orang muslim. Adapun kepada orang kafir, maka seharusnya mempertahankan diri dan melawan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim. Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau membunuh wajar ia masuk neraka, tetapi kalau yang dibunuh apa gerangan penyebabnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh temannya. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, seorang sahabat bertanya,
Bagaimana pendapat Anda jika ada orang muslim yang masuk rumah saya lalu menggerakkan tangannya untuk membunuh saya? Maka Nabi SAW menjawab, jadilah seperti anak Nabi Adam. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya, Habil. Sekalipun sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Habil sendiri. Pada suatu hari ketika Habil sedang mengembala kambing, lantas tertidur lelap. Tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap mangsanya. Allahu a'lam. Dan pada akhirnya matilah Habil karenanya. Setelah Habil meninggal, tanpa rasa belas kasihan Qabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya karena jenazah Habil adalah yang pertama kali di atas permukaan bumi. Perbuatan Qabil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dirinya sendiri. Dia akan menanggung dosa dari perbuatannya tersebut karena ia tidak bertaubat. Sekaligus dosa yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim melainkan dosa pembunuhnya itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang pertama, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memulai perkara baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai pekerjaan jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dalam keadaan yang demikian, Allah Ta'ala mendatangkan dua burung gagak yang sedang bertarung. Salah satunya mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya, membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Qabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya. Al-Qurtubi mengatakan, hasad adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil. Pembunuhan termasuk dosa besar yang mengancam pelakunya masuk neraka. Ada banyak pelajaran yang dapat kita tarik dari kisah ini. Allah SWT berkehendak agar buminya dihuni oleh banyak manusia, yaitu melalui syariat pernikahan yang halal. Kecantikan wanita menjadi penyebab permusuhan dan fitnah. Sesuai sabda Rasulullah SAW, takutlah fitnah wanita, karena penyebab Bani Israel hancur adalah karena fitnah wanita. Orang yang soleh selalu menerima keputusan dan perintah Tuhannya, sekaligus berusaha untuk mendakwakan kebenaran ajaran Tuhannya, sekalipun terhadap orang yang memusuhinya. Selain itu, penyebab orang menentang kebenaran adalah sikap menuruti hawa nafsu dan sombong. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu lagi sombong tidak bisa menerima nasihat dan pelajaran kecuali lewat jalan yang hina. Semoga kita semua terhindar dari sikap memperturutkan hawa nafsu, menentang perintah Allah SWT, durhaka pada orang tua, dan berbuat zalim terhadap sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kisah singkat yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.